Oke, kita langsung bahas saja ya. Pernah kepikiran nggak gimana caranya sebuah perusahaan bisa sukses atau bahkan mendominasi di pasar yang udah penuh sesek? Nah, itulah yang akan kita bongkar hari ini. Kita bakal pakai studi kasus dari perusahaan air minum kemasan Indonesia, yaitu Cleo. Dan kita lihat strategi cerdas mereka buat jadi yang terdepan. Coba deh bayangin, Anda mau masuk ke sebuah industri dan saingannya itu bukan 10 atau 100, tapi ribuan merek lain yang jualan produk serupa. Gimana coba caranya biar bisa menang? Nah, ini dia tantangan utama yang harus dihadapi sama Celio. Yap, Anda nggak salah dengar. Pasar air minum dalam kemasan di Indonesia itu punya lebih dari 2.000 merek. Semuanya berlomba-lomba dapatin perhatian kita sebagai konsumen. Ini udah kayak salah satu medan pertempuran bisnis paling sengit di Indonesia. Biar kita paham strateginya, pembahasannya kita bagi jadi 5 bagian ya. Kita mulai dari tantangannya di pasar yang super rame. Terus kita lihat gimana ekspansi agresif mereka, inovasi yang mereka lakukan, lalu dampaknya ke angka pertumbuhan, dan terakhir kita intip langkah mereka selanjutnya. Oke, kita mulai dari tantangan yang pertama. Jadi, persaingan merek itu baru permukaannya aja loh. Masalah yang sesungguhnya itu jauh lebih rumit, yaitu geografi Indonesia itu sendiri. Jadi intinya begini, tantangan terbesarnya itu bukan soal rasa airnya, tapi gimana caranya nganterin produk itu ke tangan konsumen di seluruh penjuru negeri dengan efisien. Biaya logistiknya itu bisa gede banget, dan inilah yang sering jadi batu sandungan buat banyak pemain di industri ini. Nah, yang keren dari CLO itu, mereka nggak menghindar dari masalah logistik ini. Justru, mereka menghadapinya langsung. Dan jawaban mereka cukup radikal tapi brilian. Jadi, daripada ngirim produk dari satu pusat ke seluruh Indonesia, mereka balik logikanya. Bawa aja pabriknya ke konsumen. Dengan membangun pabrik baru di 3 pulau besar ini, mereka bisa potong biaya transportasi dan waktu pengiriman secara drastis. Ini langkah strategis banget buat mendominasi pasar, satu wilayah demi satu wilayah. Dan ini bukan proyek iseng-iseng loh. Untuk mendanai semua ekspansi besar-besaran ini, Cleo itu menyiapkan dana belanja modal atau CAPEX sebesar 500 miliar rupiah untuk tahun 2025. Angka ini benar-benar nunjukin betapa seriusnya mereka menjalankan strategi ini. Sekarang kita pindah ke pilar strategi mereka yang kedua. Di sini CLO dengan cerdasnya merespon isu lingkungan, dan mereka berhasil mengubah tantangan regulasi jadi sebuah keunggulan. Jadi ceritanya pemerintah Bali keluarin aturan baru yang bisa jadi masalah besar buat produsen air minum. Banyak yang lihat ini sebagai hambatan kan? Tapi Clio justru melihatnya sebagai sebuah peluang untuk berinovasi. Respon mereka tuh cepet dan pinter banget. Mereka nggak cuma patuh sama aturan dengan meluncurkan botol 1 liter, tapi mereka ambil langkah lebih jauh dengan menciptakan Clio Ecolite. Ini nunjukin komitmen mereka pada isu keberlanjutan. Cerdas banget kan buat memenangkan hati konsumen yang peduli lingkungan? Nah, ini bagian yang paling menarik. Inisiatif lingkungan mereka itu ternyata bukan cuma buat pencitraan. Ada keuntungan finansial yang sangat nyata di baliknya. Dengan memasang panel surya di pabrik-pabrik mereka, CLO berhasil memangkas biaya listrik sampai 33%. Ini bukti nyata kalau strategi yang baik untuk bumi ternyata bisa juga jadi strategi yang sangat baik untuk kantong perusahaan. Oke, setelah kita lihat strategi logistik dan inovasinya, sekarang mari kita lihat gimana dampaknya ke angka-angka. Kayak gimana sih kisah pertumbuhan finansial mereka? Seperti yang bisa kita lihat di sini, strategi mereka itu berhasil. Penjualan CEO tumbuh 6%, artinya melampaui rata-rata pertumbuhan industri yang cuma 5%. Ini indikator penting yang menunjukkan kalau mereka berhasil merebut pangsa pasar dari para pesaing. Tapi tunggu dulu, ada sisi lain dari cerita ini. Walaupun penjualannya meroket sampai 2,09 triliun rupiah, laba bersih mereka malah turun 7,8%. Loh, kok bisa? Jawabannya simpel banget, investasi. Ya iyalah, semua ekspansi pabrik dan inovasi produk itu butuh biaya yang gede di awal. Direktur Utama CLO, Melissa Patricia, juga menegaskan hal ini. Penurunan laba sekarang itu bukanlah kegagalan, tapi sebuah investasi yang memang disengaja. Istilahnya mereka lagi nanam untuk panen yang jauh lebih besar di masa depan. Jadi, apa nih yang bisa kita pelajari dari semua ini? Yuk kita rangkum cetak biru strategi CLO buat meraih kesuksesan. Nah, ini dia rangkuman resmi dari strategi mereka, yang disebut strategi 5 bintang. Ini adalah pendekatan yang menyeluruh, mencakup semuanya, mulai dari merek,
keberlanjutan, efisiensi operasional, kualitas, dan tentu saja ekspansi jaringan yang jadi kunci keunggulan mereka. Dan semua langkah strategis ini muaranya cuma satu, tujuan akhir yang jelas dan ambisius menjadi perusahaan minuman nomor 1 di Indonesia. Visi inilah yang jadi kompas untuk setiap keputusan besar yang mereka ambil. Sebagai penutup, coba kita pikirkan pertanyaan ini. CLEO itu lagi bertaruh besar bahwa investasi masif di infrastruktur dan inovasi yang relevan akan menciptakan sebuah benteng pertahanan yang gak gampang ditiru oleh 2.000 lebih pesaingnya. Kira-kira pertaruhan ini bakal berhasil nggak ya? Dan menjadikan mereka raja pasar di masa depan? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.